Shalom. Salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita sekalian. Jemaat dimanapun berada, percayalah bahwa hari ini ketika kita ada di rumah Tuhan, dimanapun kita berada, hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Dan percayalah hari ini semua kita pasti menikmati perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang sakit pasti disembuhkan, yang lemah pasti dikuatkan. Dan kita percaya hari ini Roh Allah sendiri yang bekerja memimpin setiap kita, sehingga dimanapun kita berada, baik kita yang dari tempat ini maupun sidang jemaat jiwa-jiwa yang ada di rumah, kita semua pasti mengalami lawatan Tuhan. Amin. Yang siap mengalami lawatannya, mari berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita mau mengangkat tangan di hadapan hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama satu di dalam doa. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, sebab Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, kalau sampai hari ini kami boleh ada semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau sampai hari ini kami masih bisa beribadah Tuhan, meskipun harus secara online Tuhan, dari rumah kami masing-masing, dari tempat ini Tuhan, kami tetap bersyukur dan tetap percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, kami mau tetap mencari wajah-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Kami mau tetap mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau, dan tidak ada satu kuasa pun yang mampu membatasi kuasa-Mu bekerja Bapa. Itu sebabnya pimpin kami Roh Kudus, pimpin kami, biar Roh Kudus saja yang bekerja di tengah-tengah kami, di tempat ini Tuhan, di rumah kami masing-masing. Roh Kudus bekerja secara bebas, menjamah, menyembuhkan, memulihkan Tuhan, menguatkan Tuhan, dan hadirat Tuhan Roh Kudus Allah nyata di tengah-tengah kami. Pimpin waktu kami Roh Kudus, sebab semuanya dipersembahkan hanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya dimanapun berada sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Mari sama-sama kita mau bernyanyi bagi Dia, bermazmur bagi Dia, meninggikan namanya. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau nyanyi buat Tuhan kita. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik,
terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah sekali lagi Tuhan, terpujilah Yesus. Semua nyanyikan sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, amin. Kasih setianya, mari nyanyikan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia. Katakan kasih setianya, kasih setianya kekal lagi, kasih setianya kekal selamanya. Amin. Haleluya. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita yang luar biasa. Kasih setianya sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Bukankah Tuhan kita Tuhan yang luar biasa? Kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Gunung boleh beranjak, bumi boleh berlalu, segala sesuatu bisa berubah, tapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak, bahkan tidak pernah berubah sedikit pun dalam hidup kita. Itu sebabnya mari sama-sama dari tempat kita berdiri masing-masing hari ini, kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Mari ambil waktu sejenak dan kita mau katakan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Oh terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur. Mari naikkan syukur sebab kebaikannya, sebab kasih setianya. Oh terima kasih Tuhan, mari pimpin waktu kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari pimpin kami Roh Kudus. Oh yes. Mari angkat tangan sama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Mari sekali lagi, sekali lagi. We give praise, for we know that all things work together for our good. We give you praise, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. For by faith we know your grace will see us through. For by faith we know your grace will see us through. Semuanya hanya karena kasih karunia-Mu, Lord Jesus. Semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Itu sebabnya kami naikkan syukur, kami naikkan puji, kami naikkan sembah Bapa. Sebab Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak terima segala pujian, segala hormat, syukur bagi-Mu Yesus. Kami naikkan, kami naikkan, kami naikkan, kami naikkan pujian,
dimanapun kami berada hari ini Tuhan, dari tempat kami berdiri, kami bersepakat berdiri Tuhan, di tempat kami, di rumah kami, dimanapun kami berada hari ini, dan mengangkat kedua tangan kami Tuhan, dan kami mau berkata terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan, selama-lamanya Yesus. Right where we are, dimanapun kita berada hari ini, yang sedang di rumah, mungkin sedang di kamar masing-masing, mungkin sedang di ruang keluarga, di ruang tamu, dimanapun kita sedang menyaksikan ibadah ini, percayalah Dia ada bersama dengan kita. Percayalah Dia hadir di tengah-tengah kita. Roh Kudusnya menjamah setiap kita. Mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan dan bersyukurlah sebab Dia selalu setia. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ini yang kami mau lakukan Tuhan. Oh ya Yesus, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dimanapun berada hari ini, sebab Dia hadir di tengah kita. Katakan, aku
bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, ya Tuhan, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Benar Tuhan, bahwa Kau Bapa kami yang selalu setia. Sekalipun kami jatuh, sekalipun kami gagal, sekalipun kami meninggalkan Engkau, mengkhianati cinta-Mu, sekalipun kami melupakan Engkau, Engkau Allah yang tetap setia. Engkau Allah yang tetap mengasihi kami, mengampuni kami. Bahkan Kau selalu setia menanti kami untuk kembali dalam dekapan-Mu. Kau selalu setia menanti untuk kami beroleh pelukan cinta kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau terlalu baik, bahkan teramat sangat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan tidak ada Allah selain Engkau, tidak ada Tuhan selain Engkau yang sanggup, yang mampu, dan yang mau melakukan seperti yang Kau lakukan atas kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Bahkan sampai hari ini Engkau percayai kami untuk boleh melayani Tuhan. Hamba-Mu menyampaikan firman, worship leader, singers memuji menyembah Tuhan, musician memainkan setiap alat-alat musik, multimedia sound mengoperatkan semua peralatan elektronik yang dipergunakan. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan Yesus untuk perkenanan Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bahkan kami boleh menikmati hidup sampai hari ini. Kami dapat bekerja, kami dapat makan minum, apapun kondisi kami. Bahkan dalam keadaan kami mungkin saat ini ada orang-orang yang terbaring lemah di tempat tidur, kami tetap bersyukur ya Tuhan Yesus. Karena satu hal yang kami percaya, bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan ini Tuhan atur begitu indah, begitu rupa untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya kepadanya ya Tuhan Yesus, yang terpanggil untuk memuji menyembah Tuhan, untuk tinggal bersama Tuhan di surga ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa ya Roh Kudus. Terima kasih untuk lawatan-Mu, untuk jamahan-Mu. Setiap puji-pujian memberkati kami, menguatkan kami, meneguhkan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengar isi hati-Mu ya Tuhan, mendengar firman-Mu ya Tuhan Yesus bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami mempersiapkan hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami untuk fokus kepada Tuhan, untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Tidak cuma menerima, kami mau
merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami, maka hidup kami pasti diberkati, pasti ditolong, pasti dijagai, pasti diselamatkan dan diubahkan serupa segambar dengan Kristus. Pimpin kami ya Roh Kudus, agar firman-Mu itu berakar, bertumbuh dan berbuah, buahnya lebat, sedap dipandang dan manis rasanya ya Tuhan Yesus. Artinya kami berbuah-buah dalam kehidupan kami. Dan orang merasakan buahnya, orang melihat Kristus Yesus dalam kehidupan kami, bahkan setiap orang yang tidak percaya pun mereka akan bertekuk lutut dan dengan lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dalam kehidupan mereka, karena mereka melihat kehidupan kami, kehidupan yang surgawi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami, pimpin hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu hanya alat-Mu, hamba-Mu hanya seperti pipa. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan Yesus. Segala kesembuhan, pembebasan, kelepasan, semuanya datang daripada Tuhan Yesus. Kami semua hanya alat-Mu. Kami mau dipakai untuk menjadi alat perpanjangan tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata amin. Ya. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya pagi hari ini kita semua boleh beribadah bersama, sekalipun tidak secara tatap muka tetapi secara online, tetapi itu semua adalah kemurahan Tuhan. Itu semua adalah perkenanan Tuhan bagi kita. Jadi kita bersyukur karenanya, ya, kita boleh menari, melompat, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, memanggil Dia sebagai Aba dan Bapa saja itu anugerah dalam kehidupan kita. Apalagi kita dipercayakan melayani Tuhan, ya, dan kita boleh menikmati semua kebaikan Tuhan sampai hari ini, ya. Jadi kita bersyukur, ya. Saya akan langsung kita akan membaca ayat yang agak panjang, tetapi ini bagus sekali, ya. 2 Tawarik pasal yang ke-20, ya. Kita buka kitab kita dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20. Saya akan bacakan dan boleh baca bersama-sama di rumah masing-masing, ya. Kita akan mulai 1, 2, 3. Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni di En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau.
Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumahmu ini di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab dan orang-orang di pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Tuhan Allah kami, tidakkah engkau menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan, menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar dari di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat ke-22, perhatikan, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Terpukul kalahnya bagaimana? Nah, ayat 23-24 akan menjelaskannya. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir. Ya, perhatikan. Lalu Bani Amon dan Bani Moab
berdiri menentang penduduk pegunungan Seir. Kalau kita perhatikan tadi, Bani Moab, Bani Amon, penduduk pegunungan Seir datang bersama-sama akan menyerang orang Yehuda. Tetapi perhatikan, Bani Amon dan Bani Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, ya. Jadi pecah, ya, 2 lawan 1. Nah, tadinya mereka bersama-sama nih, sekarang 2 melawan 1, ya. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, ya, lalu artinya Bani Amon, Bani Moab mengalahkan Bani Seir, ya, membinasakan, ya. Mereka, saya ulangi, segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh membunuh. Jadi setelah Bani Moab, Bani Amon membunuh orang dari pegunungan Seir, Bani Moab dan Bani Amon saling bunuh membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Ayat 25, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka, barang-barangnya orang-orang Bani Amon, Bani Moab, dan orang pegunungan Seir. Menjarah, mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya, ya. Sampai di sini kalau kita melihat, sungguh luar biasa. Kalau di 2 minggu lalu saya sampaikan bahwa ada orang-orang di Alkitab yang mereka mengalami perang tapi mereka tidak harus perang, ya, ini yang mereka alami. Ini yang saya maksudkan. Mereka nggak perlu perang secara fisik, datang berhadapan, perang pakai pedang, tidak perlu. Tuhan suruh mereka tinggal diam. Tuhan yang bekerja. Sungguh luar biasa. Kalau kita lihat di awal, Yosafat ini takut. Padahal kalau kita lihat pasal-pasal sebelumnya, kita baca di pasal-pasal sebelumnya, Yosafat ini punya pengalaman perang, punya panglima perang yang luar biasa, punya pasukan yang besar, ya. Harusnya dengan pengalaman yang sedemikian dia tidak takut. Dia punya strategi, dia punya cara begini, begini, dan begitu. Tetapi di saat itu Yosafat menjadi takut. Sama dalam kehidupan kita saat ini. Kalau kita menghadapi kondisi di tengah pandemi, ya, semua orang berteriak. Tidak saja orang dari yang kalangan yang paling bawah, tetapi di kalangan atas pun mereka berteriak. Mereka pun kesusahan. Jadi semua lini, semua orang terdampak, ya. Dan ini tidak terjadi hanya di bangsa kita, itu. Kita merasa kita orang yang paling menderita, bangsa yang paling menderita, padahal di luar sana seluruh dunia pun mengalami hal yang sama. Lalu orang bikin meme-meme dan sebagainya, ya. Memang tidak mudah, memang tidak gampang, ya. Tapi kalau kita melihat bagaimana di ayat 9 ini,
ya, kita lihat ke ayat 9, dikatakan bahwa bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, bicara perang, penghukuman, penyakit, sampar, atau kelaparan, kurang lebih samalah dengan kita. Pedang, mungkin mereka perang secara fisik, kita perang tidak secara kasat mata, tapi berperang melawan virus. Kelaparan, mereka juga kelaparan, mereka ada penyakit sampar pula, sama-sama menderitanya, sama-sama susahnya. Mereka takut, rajanya aja takut, apalagi penduduknya. Yosafat takut. Di situ ditulis Yosafat menjadi takut. Mungkin kita saat ini seperti itu. Banyak orang seperti ini melihat kondisi pandemi yang nggak tahu kapan selesainya, gitu. PPKM diperpanjang, kita berteriak. Kita nggak tahu harus gimana, gitu. Orang-orang yang harus membayar tanggungan-tanggungan, gitu. Wah, PPKM sudah mau berakhir, sudah mau bernafas, baru mau bernafas diperpanjang lagi, tarik napas lagi. Tapi kita lihat lagi, apa yang Yosafat lakukan. Banyak orang kita dengar terkena COVID, susah, menderita. Banyak orang juga yang masih belum percaya, tidak percaya. Bahkan banyak orang, tidak sedikit orang yang menghujat pemerintah. Sementara kita tahu bahwa ini sebenarnya tidak ingin saya sampaikan, tetapi akan saya sampaikan. Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Ya, Roma pasal 13 ayat 1 sampai 5. Supaya kita sebagai orang Kristen khususnya yang bilang kita mengaku pengikut Kristus, kita mengerti ini. Roma pasal 13 ayat 1 sampai 5. Hendaklah kita semua taat kepada pemerintah, karena tidak ada pejabat yang duduk dalam pemerintahan tanpa seizin Allah. Dan setiap pejabat yang memerintah sekarang ditetapkan oleh Allah. Jadi setiap orang yang melawan pemerintah sebenarnya melawan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan orang yang melakukan hal yang seperti itu akan mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Karena orang yang berbuat baik tidak perlu takut kepada pemerintah. Jadi, kalau kamu ingin bebas dari rasa takut kepada pemerintah, lakukanlah yang baik. Maka kamu akan mendapat pujian dari mereka yang memerintah. Lanjut ayat berikutnya, ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Ingat, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita.
Dalam terjemahan lain, bahasa Indonesia yang lain dikatakan, yang tadi saya bacakan di ayat 5, jadi seharusnya kita taat kepada pemerintah bukan karena kita takut dihukum kalau kita tidak taat, tetapi kita taat karena kita tahu bahwa hal itu pantas dan benar di mata Allah. Ya. Jadi untuk kita anak-anak Tuhan mesti tahu nih Roma pasal 13, mesti ngerti ya. Jadi kalau kita bilang segala sesuatu Tuhan sudah atur, Tuhan yang menetapkan, Tuhan Yesus turut bekerja dalam segala sesuatu, tapi kita menghujat pemerintah, itu kita sedang tidak setuju dengan ayat itu. Jadi khususnya bagi kita anak-anak Tuhan ya, taat dengan pemerintah. Tuhan tahu Tuhan tidak akan membinasakan kita, Tuhan tidak akan iseng-iseng ngerjain kita, tidak. Tapi yang mesti ingat bahwa segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita ya, itu saja yang kita pegang ya. Kalau kita berkata saya pengikut Kristus ya, jadi hati-hati dengan apa yang kita perkatakan, dengan apa yang kita pikirkan dalam kondisi-kondisi masa pandemi seperti ini. Jauh lebih baik bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya, seperti yang Yosafat lakukan. Kalau kita lihat di ayat yang ketiga ya, tadi dikatakan Yosafat menjadi takut, tapi masih koma ya, itu belum titik. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Gak cuma sampai di situ, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa ya. Jadi dalam kondisi yang luar biasa ini ya, orang Yehuda, orang Israel dan Yosafat, mereka nggak nyerah dengan keadaan ya. Mereka tidak nyalah-nyalahkan. Kalau kita lihat ayat yang keempat ya, Yehuda berkumpul meminta pertolongan daripada Tuhan. Di ayat 12, tetapi mata kami tertuju padamu. Ayat 13, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Mereka lari di bawah kaki Tuhan. Mereka cari Tuhan. Bahkan dikatakan tadi, pokoknya saya akan nunggu Tuhan di sini, saya akan nunggu Tuhan sampai Tuhan mendengar doa kami dan menolong kami. Mereka akan menunggu Tuhan. Mereka akan terus berseru sama Tuhan. Dalam ketakutan mereka, mereka datang pada Tuhan. Dalam kekhawatiran mereka, ini kondisi yang gak mudah gitu. Kalau dikatakan sudah di NGD, posisinya sudah dekat gitu. Makanya si Yosafat dia takut. Kalau dia punya pengalaman, punya panglima yang luar biasa, perang yang luar biasa, banyak anggotanya, sampai dia takut, artinya musuhnya lebih besar daripada si Yosafat dan seluruh tentaranya. Takut ya, tapi dia tidak lari.
Dia datang di bawah kaki Tuhan. Ingat, dia mengambil keputusan untuk cari Tuhan. Bahkan dia berdoa puasa. Ya. Ya. Kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu karena namamu tinggal dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Dalam kesesakan loh mereka cari Tuhan, nggak bersungut-sungut, nggak cari jalan pintas. Bahkan segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka datang kepada Tuhan. Ketika mereka datang pada Tuhan, cari Tuhan, dan Tuhan datang. Lihat ayat 14-16. Yahasiel, dia orang Lewi, dari Imam Lewi, Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda. Saya lompat, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang melainkan Allah. Maksudnya gimana? Dijelaskan di ayat 17. Tidak usah bertempur secara fisik. Ayat 17 dikatakan begini, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Gimana nih? Mau perang tapi nggak usah bertempur, gimana dong? Orang pasti mikir, kalau perang ya kamu ya perang. Nggak bisa kamu nggak perang, kalau nggak kamu lawan itu musuhnya, nggak mungkin kamu bisa menang, nggak mungkin masalah selesai. Ini masalah gitu, antara kamu bertahan atau kamu nyerang duluan secara diam-diam. Tapi Tuhan bilang tidak usah bertempur. Lalu Yosafat berlutut dengan muka ke tanah setelah mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem sujud dan menyembah Tuhan. Kasar katanya, gila nih orang nih gitu. Ini musuh udah dekat nih, harusnya mereka menyiapkan strategi, setiapkan pasukan semuanya. Lah ini malah datang sujud nyembah. Nah, kita seringkali orang dunia seperti ini, sama dengan orang dunia. Maksud saya, kita bilang menyembah Yesus, pengikut Kristus, tapi kadang ketika dihadapkan permasalahan, kita sama dengan orang dunia. Tindakan kita, keputusan kita. Ngapain doa? Ini harus bertindak nih. Gak bisa cuma doa doang. Apalagi doa puasa. Gak bisa nyembah Tuhan, puji Tuhan, ngapain? Harus do something. Harus ada aksi yang nyata. Bukan cuma duduk diam doa nyembah, bukan. Seringkali kita menjadi sama dengan orang yang tidak kenal Yesus. Ini bukti nyata loh. Yosafat dan orang Yehuda dan orang Yerusalem mengalami mereka menaikkan puji-pujian bagi Tuhan dengan suara yang sangat nyaring, menyanyikan nyanyian untuk Tuhan, memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak di muka orang-orang bersenjata. Mereka pun tetap mempersiapkan di depan orang-orang bersenjata, artinya di depan pasukan-pasukan Yehuda, mereka yang tetap berjaga-jaga, tetap mereka mempersiapkan. Tapi Tuhan bilang gak usah perang, diam. Nyanyikanlah nyanyian syukur. Entaranya, ayo nyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Lah ini orangnya tambah gendeng ini wong.
Wong wis arepe perang lho, musuhe wis cedek lho, malah kon bersyukur. Iki wong iki gendeng dia. Nah, orang kayak gitu nih. Kadang kita seperti ini nih. Kamu harus melakukan apa kek, ini malah suruh bersyukur. Apa hubungannya bersyukur dengan perang? Lu nggak bersyukur aja ditunjuk mati. Kita sering kali kita melakukan yang sama dengan orang dunia. Tapi lihat tadi di ayat 22, apa yang terjadi? Bukan mereka sedang mempersiapkan strategi untuk perang, kamu masuk sini, yang pasukan berkuda di sini. Bukan dalam kondisi seperti itu. Perhatikan ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan pujian, Tuhan bekerja. Tuhan turun tangan. Memang cara kerjanya Tuhan tuh nggak nyambung dengan orang dunia. Nggak nyambung. Tolonglah, nggak nyambung Tuhan itu dengan kita. Tuhan itu beyond. Tuhan itu unlimited. Nah, kadang kita merasa sok hebat, otak cuma segede batok kelapa, mau melebihi sang pencipta gitu. Nah, lihat, saya ulangi ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab. Penghadangannya kayak gimana sih? Caranya Tuhan tuh kayak gimana? Bani Amon, Bani Moab akhirnya perang melawan orang dari Seir, pegunungan Seir. Orang Seir mati, kalah, binasa. Habis itu Bani Amon, Bani Moab diadu sendiri sama Tuhan. Mereka saling bunuh-membunuh, ya. Dan sampai tidak ada yang tersisa. Kalau kita imajinasikan, ya, kalau kita suka nonton film, terakhir tuh tinggal berdiri dua orang, kamu sudah bunuh, jep, dia nusuk, kita juga nusuk, mati bareng, ya. Udah selesai. Bayangkan, mereka tetap melakukan bagian mereka tetap bersiap-siap, tapi tetap harus memuji Tuhan, nyembah Tuhan. Mereka nggak perlu capek-capek, nggak perlu buang tenaga. Mereka cuma datang nyembah Tuhan, cari wajah Tuhan. Segenap keluarga, istri, anak mereka satu pikiran, satu tujuan, satu visi. Yesus, Yesus, dan Yesus. Tidak ada yang lain. Dan Tuhan buat jadi nyata. Segala hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yuk, contohnya di firman Tuhan itu terlalu banyak. Tuhan buat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, matahari bisa berhenti bergerak, semuanya berhenti bergerak. Tuhan lakukan. Ada di Alkitab. Apalagi yang kita butuhkan untuk kita percaya sama Tuhan, untuk yakin bahwa pertolongan Tuhan dalam masa pandemi ini ya dan amin, tak pernah terlambat. Mereka menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Bahkan dalam kondisi seperti ini pun justru Tuhan balik. Artinya kalau kita melihat ini dalam kondisi sebenarnya malapetaka nih buat orang-orang, buat Yosafat, orang Yehuda dan orang Israel, orang Yerusalem. Tetapi Tuhan balik itu menjadi keberkatan yang luar biasa buat mereka. Bayangkan, mereka menjarah 3 hari lamanya karena saking banyaknya. Makanan, minuman, pakaian, harta benda, semuanya komplit. Kok bisa, Mas? Ya kan mereka yang mau Bani Amon, saya sampai lupa nih, ya.
Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini kan datang dari jauh, pasti perjalanannya berhari-hari. Mereka bawa makanan, mereka bawa minuman, persiapan pakaian, peralatan perang, ya emas, harta benda gitu. Kalau ada uang koin ya zaman dulu ya, sekarang uang kertas ya, mereka bawa gitu semuanya. Dan itu semuanya akhirnya secara tidak langsung Tuhan kasih buat mereka, buat Yosafat dan orang-orangnya. Mereka ngambil itu 3 hari lamanya karena saking banyaknya. Kan mereka kelaparan tuh tadi, Tuhan kasih makan. Apalagi baju Tuhan kasih, harta benda Tuhan kasih, Tuhan mencukupkan, bahkan berkelimpahan. Ini bukti nyata. Ini Tuhan ingatkan ke kita. Apa sih yang membuat mereka bisa demikian? Mereka cuma datang cari Tuhan. Mereka puasa sama Tuhan. Mereka datang minta pertolongannya Tuhan. Mereka berseru gitu. Mereka nggak akan pergi gitu. Kalau memohon gitu, Tuhan, pokoknya kita seperti anak kecil merengek sama Tuhan. Orang tua mau pergi ditarik bajunya, "Pa, tolong aku, tolong aku." Sampai Tuhan mendengar seruan mereka dan menolong mereka. Mereka nggak menyerah, mereka nggak putus asa. Pokoknya Tuhan, mereka terus kejar Tuhan sampai Tuhan jawab. Dan Tuhan jawab mereka. Menunjukkan pandangan mereka sama Tuhan. Jadi jangan khawatir dalam kondisi seperti sekarang ini yang nggak pasti. Kita seperti dikejar-kejar oleh mungkin hutang, ya, kejar apapun itu, sakit penyakit, ya, maut. Ingat, kuasa maut sudah diselesaikan, dikalahkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Sudah selesai. Nggak usah takut. Jadi yang mesti kita perhatikan adalah ketika dalam kondisi seperti ini, pastikan kita dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam komunitas kita, kita punya kesepakatan yang sama, sehati, sepikiran, setujuan, cari Tuhan, puasa, berseru sama Tuhan, menantikan Tuhan, percaya sama Tuhan. Jadi, mungkin kalau orang bisa kunci sukses menghadapi COVID adalah ya ini nih, kalau misalnya dijudulkan seperti itu tuh, ya. Contoh Yosafat. Yang pertama, cari Tuhan, berpuasa. Ya masuk akal, tapi itu Tuhan buat dalam Yosafat. Mereka mengalaminya langsung. Tapi yang mesti kita pastikan bahwa seisi keluarga kita, seisi gereja kita, seisi bangsa dan negara ini punya kesepakatan yang sama, sehati, sepikiran, setujuan, cari Tuhan, puasa, berseru, menantikan Tuhan, nyembah Tuhan, puji Tuhan, mengucap syukur aja sama Tuhan. Jangan menghujat, jangan menghakimi, jangan menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah, apalagi nggak usah. Fokus sama Tuhan. Nanti Tuhan akan lakukan. Ya. Kalau orang bilang COVID nggak mungkin hilang, Tuhan bisa buat hilang dalam seketika. Yang penting percaya sama Tuhan sepenuhnya, yakin sama Tuhan, berseru terus sama Tuhan,
Kita pasti percaya badai pasti berlalu, ya. Itu lagunya siapa itu ya? Nah, itu dia. Jadi pastikan bahwa kita punya satu pikiran, satu tujuan. Yesus, Yesus, Yesus. Kita tundukkan kepala. Fokus sama Tuhan. Ambil waktu singkat saja sama Tuhan. Kalau kita mau minta ampun karena selama ini mungkin kita sudah sibuk menyalahkan pemerintah, sibuk menyalahkan apapun itu, orang di sekeliling kita, sibuk dengan ketakutan kita, dengan kekhawatiran kita, ya. Tapi kita justru sebaliknya, kita justru nggak datang di bawah kaki Tuhan, mengucap syukur, memuji nyembah Tuhan, ambil waktu doa dan puasa, fokus cari Tuhan. Sekalipun dalam kesesakan, dalam yang terjepit sekalipun kita nggak cari Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Mulai hari ini fokus sama Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong. Tidak pernah tidak. Tuhan pasti buka jalan di saat tidak ada jalan. Tuhan pasti buka pintu saat pintu-pintu tertutup. Tuhan pasti buat mujizat saat orang pikir sudah tidak ada pertolongan. Tuhan pasti sembuhkan saat orang bilang gak akan sembuh, tapi Tuhan pasti sembuhkan. Tuhan pasti pulihkan. Amin. Saat orang bilang gak mungkin pulih, gak mungkin selesai utang bangsa ini, pasti selesai. Tuhan pasti tolong tangan. Pastikan bahwa kita orang percaya di bangsa ini datang cari Tuhan. Amin. Memuji, mengucap syukur, berdoa, berpuasa, terus sembah Tuhan sampai Tuhan dengar seruan kita dan Tuhan datang menolong kita, menyelamatkan kita. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. We give thanks, We give thanks, oh Jesus. we give praise. Kami akan mengucap syukur Tuhan. Mungkin dalam kacamata orang dunia kami bodoh, All things work together. kami seperti orang gila. Kami tidak mau peduli apa yang orang katakan, karena kami mau peduli apa yang firman Tuhan katakan dalam kehidupan kami. Itu yang kami pegang, itu yang kami percayai, dan itu yang kami lakukan dalam kehidupan kami, ya Tuhan We Yesus. know your grace Yes. will see us through. Oh, we give them. We give praise. For we know that All things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know know your grace will see us through. Yes Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini Tuhan mengingatkan kami
bahkan menegur kami, bahkan mungkin ini firman menjadi peneguhan bagi kami, bahwa mulai saat ini, mulai pagi hari ini, apapun kondisi kami, apapun kondisi bangsa dan negara kami, apapun kondisi dunia saat ini, kami ambil keputusan untuk cari Tuhan. Kami mau berdoa dan berpuasa. Kami mau nyembah Tuhan. Kami mau ketemu Tuhan. Kami mau berseru sama Tuhan. Dan kami tidak akan pernah berhenti berseru sampai Tuhan mendengar seruan kami, sampai Tuhan datang menolong kami. Amin. Bahkan setelah Tuhan menolong kami pun, kami akan tetap memuji, menyembah Tuhan selama-lamanya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, bahkan teramat sangat baik dalam kehidupan kami. Dalam kondisi seperti ini, mungkin ada di antara kami jemaat Tuhan yang mulai khawatir, mulai ragu, tapi pagi ini Tuhan mengingatkan kami melalui firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Artinya Tuhan hidup, Tuhan ada, Tuhan bicara sama kami. Amin. Tuhan sedang ngomong sama kami. Jangan takut. Jangan kamu terkejut dengan pandemi yang begitu besar, begitu luar biasa. Amin. Karena aku akan menolong kamu. Amin. Aku akan menyelamatkan kamu. Aku akan memberkati kamu. Aku akan melindungi kamu. Ya, terima kasih Tuhan. Kami mau pegang janji-Mu. Bagian kami hanya datang hidup dalam kebenaran firman-Mu, melakukan firman-Mu, memuji, menyembah Tuhan, berdoa dan berpuasa, berseru sehati, sepikiran, setujuan, seisi keluarga kami, seisi gereja kami, seisi bangsa dan negara kami. Berdiam diri, merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon sama Tuhan, mohon pertolongan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan pasti tolong kami Tuhan. Amin. Seperti yang Tuhan lakukan buat Yosafat dan orang-orangnya. Bahkan Tuhan membalikkan malapetaka itu menjadi keberkatan yang luar biasa. Dan kami mau lihat, kami akan melihat dalam kondisi yang seperti ini Tuhan akan memberikan keberkatan bagi kami yang luar biasa ya Tuhan. Berlipat-lipat ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Yesus, menguatkan kami, meneguhkan kami, membebaskan kami dari kekhawatiran, dari ketakutan, dari segala informasi-informasi yang mencekam, yang membuat kami bimbang, takut. Membebaskan kami dari semua hal itu, karena kami pandang Tuhan Yesus, menempatkan Yesus di atas segala-galanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk lawatan-Mu, untuk teguran-Mu, untuk jamahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau ambil komitmen, kami mau ambil keputusan mencari Tuhan. Fokus sama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Firman-Mu ini mengubahkan kami, menguatkan kami, bahkan menegur setiap kami, sehingga kami kembali kepada apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami tahu bahwa rancangan bagi kehidupan kami masa depan yang penuh pengharapan ya Tuhan Yesus. Yes, amin. Bahkan jaminan kehidupan yang kekal bagi kami Tuhan berikan Tuhan. Dan sediakan rumah yang sempurna di surga ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami Tuhan dalam menghadapi kondisi sekarang ini untuk tetap merendahkan diri, merendahkan hati, duduk di bawah kaki Tuhan, bergantung, berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus, fokus sama Tuhan Yesus, doa, puasa, mengucap syukur senantiasa. Karena Engkau baik, sungguh baik, bahkan teramat sangat baik. Yes, amin. Dan kuasa darah-Mu itu nyata, besar kuasanya Tuhan. Dalam nama Amin. Kami percaya setiap jemaat yang saat ini sedang mengalami sakit,
apapun sakit penyakit mereka, COVID sekalipun, Tuhan sudah menjamah dan menyembuhkannya dalam nama Tuhan Yesus. Baik itu sakit perekonomian, Tuhan akan menyembuhkannya Dalam Tuhan nama Yesus. Yesus. Sakit pikiran, sakit apapun itu Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memulihkan, dan Tuhan akan memberkati berlipat kali ganda dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kalaupun kami diberkati, untuk kami menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tuhan berkati setiap kami ya Tuhan Yesus, yang sudah menerima firman-Mu. Seperti firman-Mu berkata, firman yang ditabur dalam hati kami Tuhan, ketika kami mau membuka hati kami untuk Roh Kudus masuk, untuk Yesus bertahta berkuasa memerintah sepenuhnya atas hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami percaya firman itu akan bertumbuh dan berbuah, dan tidak cuma berbuah, buahnya lebat, nggak cuma lebat, sedap dipandang, tidak cuma sedap dipandang, manis rasanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap kami Tuhan yang sudah melayani Tuhan di pagi hari ini, musician, worship leaders, singers, multimedia sound, para pendoa. Tuhan berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman. Tuhan berkati kami semua ya Tuhan Yesus. Berkati Bapak dan Ibu Gembala beserta keluarganya. Tuhan Yesus memberkati kesehatan mereka, pelayanan mereka, apapun yang mereka kerjakan. Tuhan berkati ya Tuhan, seturut kehendak-Mu, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan dan menyaksikan firman ini, dan seluruh jemaat, siapapun mereka, dimanapun mereka mendengarkan, menyaksikan ibadah ini, terkhusus jemaat GKI Anak KPI Ngunut, diberkati ya Tuhan Yesus. Memberkati ya Tuhan gereja-Mu GKI Anak KPI Ngunut di tempat ini. Tuhan menetapkan gereja ini, Tuhan yang sudah menentukan, Tuhan yang memilih, dan ini miliknya Tuhan. Kami hanya hamba-Mu, kami hanya alat-Mu yang Tuhan percayakan, yang Tuhan pakai kami, dan kami mau memberi yang terbaik dari kami bagi kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan akan memperlengkapi kami, akan menambahkan hikmat marifat, menambahkan takut cinta akan Tuhan, kehausan, kerinduan untuk dekat, melekat, intim sama Tuhan, kepekaan mendengar suara Tuhan, dan ketaatan, kesetiaan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap majelis pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, berkati Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan Yayasan Kasih Agape, Panti Asuhan Kasih Allah, PPA, kepengurusan yang ada di dalamnya, setiap anak-anak panti, anak-anak di PPA. Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan Yesus. Setiap program-program yang ada, kegiatan yang ada, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus beserta dengan mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati juga Tuhan Sinode GKIN yang ada di Malang, Ketua Sinode dan seluruh pengurusannya. Tuhan Yesus memberkati gereja Tuhan GKIN, juga gembala-gembala GKIN di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus memberkati, dan setiap yayasan yang bekerja sama, tiap orang pribadi-pribadi yang bekerja sama dengan kami, dengan yayasan, dengan gereja, dengan PPA, dengan panti. Tuhan Yesus memberkati mereka berlipat kali ganda ya Tuhan Yesus, seturut kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, misionaris di seluruh muka bumi ini, bahkan sampai penghujung bumi dan pelosok-pelosok bumi. Tuhan memberkati dan beserta dengan mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati ya Tuhan Yesus. Berkati bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan Tuhan, bahwa kami bangsa Indonesia untuk mencari Tuhan, berdoa, berpuasa, memuji, menyembah Tuhan, terus fokus sama Tuhan Yesus, berseru sama Tuhan Yesus, mengucap syukur senantiasa, sehingga pertolongan dari Tuhan ya dan amin bagi bangsa kami Indonesia, bagi Bapak Presiden Jokowi beserta wakil dan seluruh jajarannya sampai RT RW. Tuhan berkati, berikan hikmat marifat juga untuk aparatur negara, juga untuk para Satgas COVID,
para nakes semua Tuhan, berikan kesehatan yang prima, berikan hikmat marifat yang berlimpah-limpah sehingga mereka memanage, mengatur semuanya dalam hikmatnya Tuhan, dalam tuntunannya Tuhan, dan penyertaan Tuhan selalu ada dalam mereka ya Tuhan. Perlindungan yang sempurna dalam mereka sehingga mereka mengatur dengan baik dan benar seperti yang Tuhan mau, sehingga bangsa kami keluar dari pandemi ini, bahkan seluruh dunia keluar dari pandemi ini, dan semua seisi dunia ini mereka akan melihat Yesus Tuhan adalah Tuhan satu-satunya yang hidup, yang sanggup menolong, membebaskan kami dari semua, dari segala sakit, penyakit, virus, bakteri, apapun itu ya Tuhan Yesus. Dan setiap lutut akan berteru Yesus, dan berseru Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, jalan kebenaran dan kehidupan satu-satunya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap usaha pekerjaan kami, sawah ladang kami, buah kandungan kami, adonan kami Tuhan, gudang kami, pendidikan kami, kesehatan kami, suami, istri, anak-anak, cucu, menantu, cicit, semuanya Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan Yesus. Berkati dengan berkat yang berlimpah-limpah, berkat jasmani, rohani, materi, hikmat, marifat, sukacita, damai sejahtera Allah berlimpah-limpah dalam kami semua ya Tuhan Yesus. Terus berkati kami, tuntun kami ya Tuhan Yesus. Terus Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dan pada akhirnya mari kita angkat tangan tinggi di atas kepala. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra, Allah Roh Kudus dicurahkan berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita, dari saat ini sampai Yesus datang kali yang kedua, mendapati kita sebagai hamba yang taat setia melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Ambil saat teduh sejenak, mengucap syukur pada Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Shalom.